her body was found. Have you been over to where she was found? No, I don't want to go there. I don't want to go to that place and be like, oh, this is where she died. That's wonderful. Like, why would I want to see that? We're gonna do this now, or? We're gonna do it now. Okay. Is that something that's okay? Yeah, I mean, I didn't do anything. Kathleen Markham adalah wanita yang lembut yang pada suatu malam musim panas tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Tunangannya akan melaporkan kepergiannya keesokan harinya dengan alasan bahwa dia telah melihatnya pada malam sebelumnya. Tetapi ketika dia gagal mengirimi pesan selamat pagi, semua orang yang dicintainya tahu bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi pada Kathleen. Masalahnya, kasus Kathleen diduga tidak pernah ditangani secara memadai, dan detektif swasta mengklaim bahwa penegak hukum lambat dan tidak responsif, dan akhirnya menjadi kasus dingin. Hingga pada tahun 2023, ketika tiba-tiba ditemukan penemuan-penemuan penting di mana keluarga Kathleen menerima keadilan yang pantas. Apa yang sebenarnya terjadi pada Kathleen? Hai guys, terima kasih sudah klik video ini. Sebelum lanjut nonton cerita ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya supaya kalian tahu setiap saya upload video baru. Kasus ini terjadi di Ohio, Amerika Serikat, negara bagian di sebelah barat daya di kota Cincinnati. Kota ini memiliki cukup banyak suasana pedesaan yang kuat. Salah satu yang tinggal di daerah Cincinnati, di kota kecil bernama Fairfield, adalah Kathleen Markham. Dia lahir di musim panas pada tanggal 16 Agustus 1990 dari ayah bernama Dave Markham dan ibu bernama Charmer Ryder. Sejak Kathleen masih bayi, dia sangat dicintai dan tumbuh sebagai gadis muda yang ceria. Kathleen memiliki adik perempuan bernama Ellie yang 4 tahun lebih muda. Kathleen menjadi kakak yang baik dan keduanya menjadi sangat dekat. Mereka menikmati tumbuh bersama kedua orang tua mereka. Meskipun kedua orang tua mereka bercerai ketika mereka masih anak-anak, kedua kakak beradik itu tetap dekat dengan orang tua mereka. Kedua ayah dan ibu mereka terus mendukung dan membesarkan keluarga mereka dengan penuh cinta. Kathleen sangat dekat dengan ayahnya selama masa remajanya, yang dibuktikan dari banyaknya foto mereka. Kathleen digambarkan sebagai orang yang paling disukai oleh banyak orang. Dengan tawanya yang bersemangat, dia tumbuh dengan minatnya terhadap seni, dengan fokus pada pendidikan sekolah, dan dengan sukarela membuat karya mural dan acara-acara publik. Orang yang mengenalnya mengatakan bahwa Kathleen memiliki bakat warna yang sesuai dengan kepribadiannya yang cerah. Kepribadian Kathleen inilah yang menarik pacar pertama jangka panjangnya di akhir SMA-nya. Dia adalah pemuda lokal berusia 18 tahun bernama John Carter. Pada bulan Agustus 2011, di pinggiran kota Fairfield sedang berlangsung perayaan musim panas, termasuk Kathleen dan John berjalan-jalan menikmati hangatnya musim panas. Setelah seharian perayaan, kantor polisi Fairfield menerima panggilan telepon dari pria yang sangat tertekan dan khawatir. Panggilan itu dari John Carter. John melaporkan tunangannya Kathleen Markham hilang. Menurut John, dia belum melihat Kathleen sejak malam sebelumnya sekitar tengah malam. Rupanya John kemudian meninggalkan rumah dan berkendara kembali ke rumah ibu John. Ketika ditanya polisi apa keduanya bertengkar malam itu, John dengan keras menolak. Itu adalah malam biasa sebelum John kembali pulang ke rumah ibunya. John mengklaim setelah dia pulang ke rumah, John dan Kathleen berbagi beberapa pesan selama beberapa jam berikutnya. Namun di pagi harinya, Kathleen berhenti merespon. Ponsel Kathleen telah kehabisan baterai, yang berarti John tidak bisa mengirim pesan pada Kathleen. Seiring berjalannya waktu, John menjadi semakin khawatir. Keheningan mungkin terjadi, tergantung pada orangnya. Tapi Kathleen tidak pernah mematikan teleponnya dan Kathleen selalu mengirim pesan pada John di pagi hari.
Ini hal tidak biasa dilakukan oleh Kathleen. Hal ini adalah hal yang biasa didengar oleh polisi karena Kathleen adalah wanita berusia 21 tahun dan Kathleen sangat mampu menjaga dirinya sendiri. Pada hari berikutnya, berita hilangnya Kathleen menyebar di seluruh kota. Teman dan keluarga Kathleen mulai khawatir, dan ketika Kathleen gagal muncul di tempat kerjanya keesokan harinya, semua orang menyadari sesuatu yang tidak normal terjadi. Kathleen adalah seorang pekerja yang sangat tepat waktu. Kathleen sering hadir lebih awal atau memberi pemberitahuan ketika rencananya berubah. Setelah mendengar hal ini, John memutuskan untuk kembali ke kediaman Kathleen dan melakukan penyelidikan sendiri. Setelah John tiba di rumah Kathleen, semuanya tampak sebagaimana mestinya. Mobil Kathleen ada di jalan masuk, anjing Kathleen berlarian di halaman seperti biasanya, dan tidak ada yang tampak aneh. Tapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Kathleen. Anjingnya sendirian di halaman adalah tanda bahaya, karena Kathleen tidak akan membiarkan anjing itu tanpa pengawasan. Ada sesuatu yang salah terjadi. Seiring berjalannya waktu, pihak berwenang menganggap hilangnya Kathleen sebagai kasus resmi orang hilang. Penyelidikan dimulai di tempat terakhir Kathleen terlihat, termasuk penyelidikan pada orang terakhir yang terlihat bersama Kathleen, yaitu John Carter, dan penyelidikan rumah townhouse tempat hilangnya Kathleen. Di rumah Kathleen tidak ada yang tampak aneh, kecuali kesunyian karena ketidakhadiran Kathleen. Ponsel Kathleen juga hilang, yang menunjukkan bahwa Kathleen mungkin membawa ponselnya, tetapi dompet, kunci, dan anjingnya semuanya ada di rumah. Alibi John tampaknya sangat kuat. Ibunya mengkonfirmasikan bahwa pada malam itu John telah kembali ke rumah ibunya, tidak tinggal di rumah Kathleen. Ibu John memang mengakui bahwa ini agak tidak biasa bagi John, tapi bukan hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Polisi membuat permohonan kepada publik ke seluruh kota untuk informasi tentang keberadaan Kathleen, dan terjadilah gerakan masyarakat yang signifikan untuk membantu mencari Kathleen. Keluarga, teman, dan masyarakat berkumpul mencari keberadaan Kathleen. Sekarang mari kita menceritakan hubungan antara John dan Kathleen. Pasangan ini digambarkan sebagai pasangan yang sangat dekat, keduanya unik dan remaja yang menyenangkan. Hubungan mereka melewati masa akhir SMA hingga masa dewasa. Setelah lulus dari SMA Fairfield, Kathleen melanjutkan minatnya pada seni dan mendaftar pada Institut Seni Ohio untuk melanjutkan studi di bidang tersebut. Selama di sini, Kathleen terus menumbuhkan lingkaran persahabatan dan hubungannya dengan John. John yang lahir tahun 1988 di Cincinnati, dia mendapat pengasuhan yang sangat nyaman, itu berkat ayahnya yang memiliki sejumlah rumah di daerah tersebut. John adalah pemuda yang periang dan eksentrik. Dia bertemu Kathleen sebelum berusia 18 tahun. Hubungan mereka tampaknya berjalan lancar. Keluarga Kathleen menyukai John. Mereka menganggap hubungan percintaan pasangan itu secara serius. Pasangan itu bertunangan pada awal tahun 2011. Mereka berencana menikah 2 atau 3 tahun berikutnya. Dengan pendidikan yang berjalan dengan baik dan rencana pernikahan, Kathleen bekerja sampingan di toko pengantin. Dia mencoba untuk menabung uang untuk masa depannya dengan John. Kathleen bekerja di David's Bridal, toko pengantin yang sama, di mana toko pengantin itu tempat Kathleen tidak masuk kerja pada pagi ketika Kathleen menghilang. Dan semua ini terjadi hanya beberapa hari sebelum ulang tahunnya yang ke-22, sehingga semua keluarga dan teman Kathleen sangat khawatir, dan termasuk tunangannya John, yang telah bersama Kathleen selama 6 tahun. Kathleen tidak pernah pergi begitu saja atau bertindak menyimpang. Karena takut terjadi sesuatu dengan Kathleen, masyarakat umum membuat beberapa kelompok pencarian menyebar luas menjelajahi dari perumahan Fairfield Townhouse ke daerah pedesaan di sekitarnya, taman, hutan, serta wilayah Butler dan Hamilton County. Bahkan pasukan polisi berkuda menjelajahi hutan belantara untuk mencari Kathleen.
Namun semua upaya tidak ada hasil, Kathleen menghilang tanpa jejak. Seiring berjalannya waktu, tekanan pada kepolisian semakin meningkat. Teman dan keluarga, dan tentu saja tunangan Kathleen membuat permohonan di televisi yang disiarkan di seluruh negara bagian meminta informasi tentang hilangnya Kathleen. Sayangnya semua usaha ini akan menjadi sia-sia. Waktu berlalu hingga menjadi bertahun-tahun, Kathleen tetap menghilang. Tidak ada petunjuk penting ditemukan di rumah townhouse milik Kathleen dan tidak ada orang yang dicurigai polisi. Hal ini membuat marah keluarga Kathleen. Ada rumor beredar di masyarakat, ada yang percaya pelaku adalah orang asing, sementara ada yang mencurigai pacar Kathleen. Tapi John, dia menolak tuduhan itu. John memang bertunangan dengan Kathleen, jadi untuk apa dia menyakiti Kathleen? Tidak ada berita tentang hilangnya Kathleen untuk waktu yang sangat lama, hingga pada tanggal 7 April 2013, 20 bulan sejak Kathleen menghilang. Pada saat itu, sepasang muda-mudi sedang menjelajahi sungai kecil yang dapat ditemukan di sepanjang Big Cedar Road di Cedar Grove, Indiana. Sungai itu berlokasi kira-kira 40 km sebelah timur kota Fairfield, hanya berjarak pendek dari rumah Kathleen. Ketika sampai di hutan belantara, pasangan itu melihat banyak hewan dan kehidupan liar di daerah tersebut. Ketika mereka menemukan tulang-tulang yang tersebar, mereka awalnya berasumsi bahwa itu adalah binatang. Namun setelah diperiksa lebih dekat dan ditemukan tengkorak, menjadi jelas bahwa mereka menemukan sesuatu yang mencurigakan. Ketika mereka menemukan lebih banyak tulang, semuanya tampak seperti kerangka manusia, dan mereka segera menelpon 911. Kerangka itu sepertinya cocok dengan profil Kathleen. Sayangnya, 2 minggu kemudian, sisa kerangka manusia itu dikonfirmasikan adalah milik Kathleen Markham. Hal ini menghancurkan harapan keluarga dan teman Kathleen bahwa mereka tidak akan melihat Kathleen hidup lagi. Tidak seorang pun yang tahu bagaimana Kathleen meninggal atau apa yang membunuhnya. Sekarang, pihak berwenang bertugas untuk mulai melacak pembunuh Kathleen. Analisis forensik dihadapkan pada tantangan sulit. Kathleen telah meninggal lebih dari setahun, hanya tertinggal tulang, meninggalkan hanya sedikit bukti untuk membantu penyelidikan. Satu-satunya tanda penting yang tertinggal ada di tulang pergelangan kirinya. Ditemukan 4 luka benda tumpul. Disimpulkan luka itu tidak menyebabkan kematian Kathleen, dan disimpulkan bahwa pada saat jenazahnya ditemukan, jasadnya kemungkinan besar dipindahkan untuk kedua kalinya setelah awalnya dibuang di tempat lain. Pemeriksa medis memeriksa jasad Kathleen selama beberapa bulan yang menunda pemakamannya. Pada bulan Agustus 2013, keluarga akhirnya melakukan pemakaman Kathleen. Teman, kerabat, dan kolega mengadakan peringatan di SMA Fairfield High School untuk mengenang Kathleen dan banyak air mata. Pemakaman Kathleen sudah selesai. Sekarang satu-satunya tugas polisi adalah untuk mencari pembunuh Kathleen. Tidak ada yang percaya bahwa itu adalah kecelakaan. Masyarakat takut polisi tidak dapat menemukan pembunuhnya. Pada saat inilah, ayah Kathleen membuat keputusan cerdas untuk melobi kantor Sheriff Butler County untuk memeriksa kembali kasus ini. Karena ayah Kathleen, Dave Markham, tahu putrinya tidak akan pergi ke sungai itu, dan dia percaya kasus Kathleen telah ditangani dengan buruk. Kathleen adalah orang yang bahagia, dan dia selalu bercerita pada ayahnya tentang segala hal. Kathleen sama sekali tidak seperti orang yang tertekan. Dia sedang menantikan masa depannya bersama John. Berbicara masalah John, dia berubah menjadi sangat pendiam dalam beberapa bulan setelah kematian Kathleen. Faktanya, pada saat jasad Kathleen ditemukan, John memutuskan semua kontak dengan keluarga Kathleen, dan keluarga Kathleen menjadi sangat curiga. Kurangnya motivasi polisi membuat keluarga Kathleen frustasi. Mereka telah kehilangan keluarga yang dicintai, dan semua usaha polisi menjadi dingin. Jasad Kathleen memang telah ditemukan, tapi ini tidak cukup. 3 tahun kemudian, keluarga Kathleen masih berjuang mencari jawaban.
Pada tahun 2016, sebuah film dokumenter berjudul Taken Too Soon, cerita Kathleen Markham dirilis kepada masyarakat dengan harapan dapat membangkitkan motivasi baru. Pada tahun 2017, seorang detektif swasta, Ryan Green, disewa untuk memeriksa kasus ini. Sayangnya dia berakhir tanpa informasi tambahan. Malah Ryan Green mengkritik pejabat daerah Fairfield dan Butler County lambat dan ceroboh menangani kasus tersebut. Pada tahun 2020, kematian Kathleen ditampilkan dalam acara Discovery ID dalam upaya keluarga korban mencari pembunuh Kathleen. Sekarang kasus Kathleen telah menjadi dingin selama 9 tahun. Meskipun kemajuan pekerjaannya lambat, kemajuan itu tetap ada, terutama ketika ada hasil positif. Ternyata pihak berwenang telah mengumpulkan bukti-bukti untuk waktu yang lama. 12 tahun setelah Kathleen terbunuh, satu informasi kunci ditemukan detektif. Informasi yang memberi sorotan keras pada pria yang tampaknya merupakan orang yang paling mungkin dan yang paling kecil kemungkinannya untuk menyakiti Kathleen, yaitu John Carter. Tetapi sebelum petugas melakukan penangkapan kepada John, polisi terlebih dahulu bertemu dengan Jonathan Parmatan. Jonathan adalah teman John Carter dan mantan teman sekamarnya. Dan setelah Jonathan masuk ke kantor polisi karena dia melanggar hukum, Jonathan ditangkap pada tanggal 17 Februari 2023 di bawah sumpah palsu. Karena itu, petugas melakukan penggeledahan di rumahnya, sebuah rumah yang kebetulan adalah tempat di mana John Carter tinggal pada saat Kathleen menghilang. Sekarang petugas berada di jalur yang tepat. Pada saat jasad Kathleen ditemukan, petugas awalnya menginterogasi Jonathan, dan meskipun Jonathan lolos dari radar petugas pada tahun 2013, namun dia kembali lagi dicurigai. Meskipun Jonathan menjadi tersangka utama pada kasus Kathleen, tetapi dia bukan orang utama yang melakukan pembunuhan. Detektif sebenarnya mengejar John Carter. Selama bertahun-tahun, bukti-bukti kecil perlahan-lahan bertambah melawan John, namun tidak cukup kuat untuk melawan John. Ketika Jonathan tertangkap berbohong pada petugas, petugas berasumsi ada ketidakselarasan antara cerita Jonathan dengan informasi yang terkonfirmasi. Polisi percaya bahwa semua kebohongan ini adalah untuk melindungi John agar tidak dianggap bertanggung jawab atas kematian Kathleen. Akhirnya pada tanggal 22 Maret 2023, John Carter yang sekarang berusia 34 tahun, menikah dan memiliki anak, ditangkap karena dia dicurigai terlibat dalam hilangnya dan pembunuhan Kathleen Markham. Jaminannya ditetapkan sebesar $1 juta. Sementara pihak berwenang berkesempatan mengumpulkan bukti yang memberatkan John, sayangnya bukti itu tidak sekuat kasus pembunuhan pada umumnya. Tercatat dalam wawancara awalnya saat hilangnya Kathleen, petugas mengamati adanya bekas cakaran pada leher John pada saat itu. John mengaku itu adalah bekas pencukuran. Kemudian dia mengubah ceritanya dan mengklaim bahwa John tidak ingat bagaimana John mendapat bekas cakaran itu. Petugas juga mencatat kesalahan kalimat pasif John. Selama wawancara dengan petugas dan dengan media, dan bahkan dalam pembicaraan pribadi, John akan mengacu bahwa Kathleen dalam bentuk kalimat past tense atau kalimat lampau, walau hanya dalam beberapa hari setelah Kathleen hilang dan jasad Kathleen belum ditemukan. Kathleen mungkin saja masih hidup. Orang yang tidak bersalah akan memberikan harapan dan tidak menganggap Kathleen sudah meninggal. Jadi mengapa John merujuk Kathleen seolah-olah Kathleen sudah meninggal? Tes poligraf yang dilakukan pada John pada tahun 2011, 2014, dan 2021, menariknya tidak sekali atau dua kali, bahkan ketiga tes poligraf itu telah mengungkapkan bahwa John telah memberikan tanggapan yang menipu ketika ditanya apakah dia terlibat. Juga terungkap bahwa digital forensik yang dilakukan pada ponsel John menyatakan bahwa pada malam tanggal 14 Agustus 2011,
John sudah tidak aktif selama 15 jam dari pagi hingga sore hari. Tercatat ini adalah waktu ketika Kathleen dihabisi dan jasadnya disembunyikan. Meskipun John mengklaim dia dan Kathleen telah saling mengirim pesan SMS pada malam sebelumnya, namun tidak ada bukti digital yang mendukung hal tersebut. Operator telepon tidak dapat memastikan bahwa salah satu dari mereka sedang sibuk dengan ponselnya. John mengklaim bahwa dia tidak sengaja menghapus pesan-pesan itu. Bukti tidak langsung lain yang diajukan polisi adalah dari tetangga Kathleen yang mengklaim bahwa pada malam Kathleen menghilang, tetangga itu mendengar semacam dialog yang samar-samar yang datang dari rumah Kathleen. Itu terdengar seperti agak konfrontasi dan tetangga itu mendengar kata-kata "jangan" yang diulangi lagi dan lagi. Setelah melakukan beberapa penyelidikan dan perubahan pada pejabat di kantor kepolisian, barulah penangkapan akhirnya dilakukan. Dimulai dari Jonathan yang ditangkap pada tahun 2023. Jonathan mengungkapkan banyak hal yang belum terungkap pada kasus Kathleen. Petugas menggeledah rumah John Carter. Polisi menemukan hal mengejutkan dan bodoh, seperti gambar kasar, puisi, bahkan catatan yang semuanya menyinggung pembunuhan tunangannya. Maksudnya betapa bodohnya kamu, John. Catatan dan gambar John tentang malaikat di hutan dengan satu tulisan yang ditulis, "Aku melukai pergelangan tanganmu dengan kunci ke hatimu." Tercatat bahwa tulisan ini terkait dengan satu-satunya luka yang ditemukan pada tulang belulang Kathleen. Catatan yang menghantui milik John melukiskan gambaran seorang laki-laki yang sedang berfantasi mengambil hidup kekasihnya. Puisi John tertulis, "Jauh di lubuk hati, aku mencintainya. Kamu ingin menghabisinya, tapi aku mencintainya. Dia harus meninggal, aku tidak bisa menghabisinya. Ya, kamu bisa. Tidak bisa." Semua bukti baru ini baru muncul setelah John ditangkap dan rumahnya digeledah. Hal ini memperkuat kasus ini terhadap John. Polisi juga mendapatkan keberuntungan di sini. Orang cerdas yang waras seperti apa yang akan menulis fantasi-fantasi ini agar seluruh dunia tahu. Selama proses hukum, John berhasil mengirimkan obligasi senilai $1 juta dan John dapat kembali pulang ke rumah dengan memakai alat pelacak GPS sambil dia menunggu persidangannya yang dijadwalkan pada bulan Juni tahun 2003. Meskipun jaksa ingin mengajukan tuntutan lebih lanjutan seperti kekerasan pada mayat, tapi Undang-Undang Ohio akhirnya menyangkalnya. Hal ini karena jasad Kathleen ditemukan setelah 2 tahun setelah kematiannya, sehingga bukti berkurang terhadap tuntutan tambahan itu. Setelah mendapat nasihat dari pengacaranya, sikap John berubah. Meskipun pada awalnya John mengklaim dia tidak bersalah, kemudian John mengaku bersalah melakukan pembunuhan tidak disengaja sebelum sidang dilakukan. Ini adalah tindakan cerdas tim pembelanya, karena hal itu akan mencegah John untuk diadili atas pembunuhan. Jaksa menyimpulkan, ditambah keterangan tetangga, bahwa John dan Kathleen pasti terlibat pertengkaran pada malam Kathleen terbunuh. Mereka tampak seperti pasangan yang bahagia dan berencana untuk pindah bersama. Teman-teman mereka menyatakan hubungan pasangan itu tegang di balik pintu tertutup. Teman-teman Kathleen bersaksi dalam beberapa bulan menjelang kematiannya, Kathleen merasa terjebak dalam hubungannya, dan ini mungkin menjadi subjek pertengkaran mereka pada malam Kathleen kehilangan nyawanya. John kemudian mengaku membuang jasad Kathleen di daerah yang dia kenal, yaitu Cedar Creek, di mana keluarganya dulu memiliki beberapa rumah di sana. John menceritakan kisah ini kepada hakim sebelum John mengakui bahwa dia panik setelah dia tidak sengaja menghabisi Kathleen, yang menyebabkan pengakuan bersalahnya atas pembunuhan tidak disengaja. Pengakuan ini diterima di persidangan, yang artinya bahwa John tidak harus melanjutkan persidangan atas pembunuhan. Pada tanggal 18 Juli tahun 2023, John Carter dijatuhi dengan hukuman konyol dan sangat ringan, 3 tahun penjara. John tidak menunjukkan penyesalan, dia tidak berbicara tanpa emosi dan tidak bereaksi terhadap komentar hakim.
Hukuman 3 tahun adalah hukuman maksimal yang diizinkan dalam kasus pembunuhan tidak disengaja. Ini adalah hukuman yang sangat ringan setelah menghilangkan nyawa seseorang dan membiarkannya menjadi rahasia selama 13 tahun yang panjang. Hukuman yang sangat menyebalkan untuk gadis yang kehilangan hidupnya dan bagi keluarganya. Ini adalah sebuah penghinaan. Bahkan adik Kathleen telah berpapasan dengan John ketika John berada di tempat umum, seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Ayah Kathleen marah karena John telah hidup bebas selama 12 tahun dan mendapat hukuman ringan. Dave Markham dan keluarganya sedang berupaya untuk menetapkan undang-undang baru yang disebut Kathleen Law yang akan memungkinkan jaksa untuk mengajukan lebih banyak tuntutan dalam kasus pembunuhan tidak disengaja. Sampai di sini dulu guys, bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Tulis di kolom komentar ya. Sedih mendengarkan kisah ini, kasus yang berliku dan upaya penyelidikan yang rumit, tapi karena undang-undang yang berlaku menyebabkan hukuman yang ringan. Padahal biasanya hukuman di Amerika Serikat sangat berat untuk kasus pembunuhan. Buang jauh-jauh cerita kekerasan yang ada di dalamnya dan ambil pelajaran positif dari setiap kasus. Bila suka ceritanya, silahkan tekan tombol subscribe dan like-nya, tekan juga loncengnya untuk cerita yang lain.